Untuk penentuan tarif memang bisa untuk langsung membaca atau melihat penyebutan di dalam HS code tersebut. Tapi saya menyarankan ya Bapak Ibu juga melihat untuk penjelasan-penjelasannya terhadap suatu pos atau suatu subpos di dalam HS code. Nah, kalau kita mau lihat misalnya contoh nih. Kita lihat saja misalnya perbandingan antara HS code dengan explanatory notes gitu ya. Kenapa kita butuh explanatory notes untuk melakukan klasifikasi barang gitu. Contohnya kita coba masuk ke bab 1 misalnya. Kalau Bapak Ibu punya buku klasifikasi silakan dibuka. Kita masuk ke bab 1 di BTKI ya. Kemudian kita masuk ke strukturnya. Nah, di sini untuk pos misalnya, pos 0101. Contohnya ada kuda, keledai, bagal dan hini dalam keadaan hidup ya. Kemudian untuk kuda, di sini sebutkan ada kuda untuk bibit dan lain-lain. Bagaimana apabila saya impor kudanya kuda, misalnya kuda poni? Masuk nggak di sini ya kuda poni? Gitu. Masuk ke mana nih? Apakah masuk ke lain-lain sini di bawah? Apakah masuk ke lain-lain di dalam kuda? Gitu. Nah, penjelasan seperti itu Bapak Ibu hanya bisa didapat apabila Bapak Ibu punya explanatory notes. Nih, kita lihat ya explanatory notes-nya ya. Terlihat di depan Bapak Ibu? Jelas? Aman ya? Oke, kalau nggak ada keluhan berarti bisa melihat ya. Nah, di sini tadi ada kuda, ya, kuda dalam keadaan hidup, ya, kuda, keledai, ya, eses, terus ada hine, ada bagal. Tadi moose tuh bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya bagal dan hini. Nah, teman-teman yang tidak tahu apa itu bagal dan hini, di sini dijelaskan nih di explanatory notes, ya. Ya. Bagal adalah perkawinan silang, ya, antara keledai jantan dengan kuda betina. Keledai jantan dengan kuda betina dikawinkan silang gitu ya. Itu dapatnya bagal. Kemudian hini itu perkawinan silang kebalikannya. Tadi yang kalau bagal itu yang jantan itu adalah keledai ya. Untuk hini itu adalah perkawinan silang antara kudanya yang jantan ya dan keledainya yang betina gitu. Nah, ini penjelasan dari bagal dan hini. Nah, ini penjelasan dari explanatory notes. Kenapa? Makanya saya sarankan Bapak Ibu memiliki explanatory notes karena supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas gitu. HS ini tuh ngomongin apa sih? Suppos ini ngomongin apa sih? Nah, itu dijelaskan di explanatory notes. Termasuk juga apabila memang ada beberapa barang-barang yang diasumsikannya sama gitu. Seperti barang-barang yang disebutkan di HS tapi kok tidak disebutkan. Nah, di sini dijelaskan nih contohnya. Tadi saya misalnya cerita tentang kuda poni atau gelding misalnya. Kalau kuda poni atau gelding kan nggak ada tuh tadi di HS code. Apakah masuk ke sini? Nah, di sini dijelaskan nih. Pos ini mencakup juga, pos ini mencakup juga kuda-kuda seperti tadi ya keledai, kuda jantan, ya gelding atau poni. Ini ada di sini semua. Jadi masuk ke sini. Termasuk juga misalnya mereka apabila jinak ataupun mereka liar, gitu ada semua di sini. Gitu. Masuk ke dalam pos ini. Itulah kenapa saya bilang Bapak Ibu, kita perlu memiliki explanatory notes karena kita juga harus tahu gitu, apakah HS code yang akan kita gunakan itu benar-benar bicara nggak tentang barang yang kita mau klasifikasikan, atau barang yang kita klasifikasikan pindah nggak ke tempat lain, gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini cerita tentang explanatory notes, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke presentasi. Ya. Nah, kemudian selain explanatory notes juga ada namanya alphabetical index. Ini semacam buku klasifikasi juga atau nomenklatur juga, tapi penyusunannya tidak berdasarkan bagian atau bab. Ya, kalau tadi kita lihat kita balik lagi ke BTKI ya atau ke buku tarif ya. Ini kan kalau dilihat di sini penyusunannya kan ada bagian ya, ada bab gitu ya. Bagiannya itu nanti ada yang bagian bicara tentang binatang, tentang tumbuhan di sini ya. Kemudian ada nanti bicara tentang tekstil misalnya. Jadi dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok ya. Nah, kalau di alphabetical index ya, pengklasifikasian susunannya itu bukan dari kelompok barang tertentu gitu. Tapi dari nama barangnya. Jadi kayak abzat aja gitu, A B C D. Contohnya kalau Anda mau mencari kacamata. Kacamata kan bahasa Inggrisnya glasses. Berarti Anda tinggal cari aja di G. Gitu alphabetical index nomor 1 gitu. Nanti Anda cari di G, oh glasses gitu, nanti ada HS code-nya.
Nah, saya sih tidak menyarankan kita melakukan klasifikasi menggunakan alphabetical index. Ya. Ini hanya memudahkan atau mempercepat kita melakukan klasifikasi barang. Tapi benar apa enggaknya belum tentu. Bapak Ibu tetap harus lagi lihat explanatory notes, penjelasan-penjelasan dari setiap AS code yang Bapak Ibu temukan. Gitu. Ya, contoh kemudian juga ada kompendium-kompendium, ya Bapak Ibu, karena memang ada keterbatasan dari setiap terbitan HS code, gitu ya, bahwa kadang-kadang ada barang-barang baru atau menjadi pasaran dunia atau barang-barang yang diproduksi, ya, yang memang belum disebutkan secara spesifik di dalam HS code, gitu ya, atau misalnya ada kandungan-kandungan khusus dari suatu barang yang berbeda dengan yang sudah disebutkan dalam HS code. Terus bagaimana nih ya klasifikasinya? Nah, biasanya kalau ada dispute-dispute seperti itu, negara-negara yang mengalami dispute itu, bea cukai di sebuah negara atau bahkan pengusaha-pengusaha dalam sebuah negara itu bisa membawa masalah tersebut ke sidang WCO, ke WCO di Brussels di Belgia untuk menentukan HS code-nya yang benar yang mana. Nah, sidang-sidang itu biasanya ada rutin Bapak Ibu ya, sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, dan keputusan-keputusan dari sidang-sidang tersebut dibukukan. Ya, penerbitannya pembukaan namanya Compendium of Classification Opinions. Seperti ini tahun 2016 ya, ada keputusan dari WCO bahwa tadi yang saya bicarakan smartwatch jam tangan pintar ya, smartwatch itu diklasifikasikan masuk ke bab 85, masuknya ke alat komunikasi. Karena ada beberapa negara yang memasukkan jam tangan smartwatch itu masuk ke dalam jam tangan biasa, gitu ya. Nah ini yang diputuskan di kompendium, walaupun ya kadang-kadang keputusan dari kompendium ini juga tidak digunakan oleh negara-negara anggota dan tidak ada penalti juga dari WCO apabila negara-negara anggota misalnya tidak mengambil referensi tersebut dalam penetapan klasifikasi di negara tersebut. Nah, ini database kumpulan-kumpulan dari tadi, ya ada explanatory notes gitu, ada kompendiumnya, alphabetical index ya. Itu dimasukkan ke dalam suatu database, bisa berupa CD, kalau sekarang udah pakai flash disk mungkin ya. Dan juga nanti ada akses di sebuah website yang diciptakan oleh WCO gitu.